يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان. Sahabat semuanya, berbahagia sekali pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk berbincang dan ngobrol tentang umroh backpacker. Nah, ini tema yang menarik karena banyak sekali di kalangan masyarakat melaksanakan umroh dengan model yang kita sebut sebagai backpacker itu ya. Nah, umroh backpacker ini itu menjadi salah satu pilihan ketika kita hendak melaksanakan umroh. Backpacker itu kan dari kata backpack yang artinya tas punggung, ransel punggung itu ya. Lalu backpacker itu berarti seseorang yang membawa tas di punggungnya, ransel di punggungnya. Kenapa istilah itu dimunculkan? Untuk menggambarkan betapa praktisnya. Jadi bukan seseorang dengan koper ya, bukan seseorang dengan tas-tas yang besar gitu, tapi seseorang dengan tas punggung, ransel punggung saja, dan dia sudah bisa melaksanakan perjalanan-perjalanan jauh. Jadi kira-kira ingin menggambarkan praktis, murah gitu ya, yang tergambar dari kata backpacker itu. Nah, alhamdulillah kita berhasil mendatangkan salah seorang tokoh kita yang belum lama melaksanakan umroh backpacker bersama dengan keluarga. Pak Budi Dewantoro, beliau sudah hadir bersama dengan kita dan nanti kita akan berbincang-bincang ya. Saya akan banyak bertanya kepada beliau, mengulik bagaimana sih kisah melaksanakan umroh backpacker itu dan bagaimana teman-teman yang ingin melaksanakannya, bagaimana teman-teman yang ingin menjalankan umroh backpacker itu harus bersiap ya. Persiapan apa saja untuk bisa melaksanakan umroh backpacker apalagi bersama dengan keluarga. Nanti pada kesempatan yang lain kami dari Madrasah Baitullah dan juga dari obrolan sebelum pergi kerja ospek akan menghadirkan juga beberapa tokoh-tokoh kita yang lainnya yang mereka juga sudah berhasil melaksanakan umroh backpacker itu sehingga bisa saling melengkapi dan bisa menjadi informasi bagi kita semuanya ya. Baik, kita sapa dulu Pak Budi Dewantoro. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah, pagi yang segar, cerah. Dan sudah ngopi ya? Ya, harus. Kalau enggak bisa geliyeng. Kopi, snacknya daging kambing ya, karena masih daging kurban. Tadi malam kerasa gempa enggak Mas Budi? Wah ya lumayan, kami berkumpul sama anak cucu. Jadi pada kocar kacir. Masya Allah, iya emang terasa banget ya tadi malam ya. Baik, kita akan segera mulai perbincangan. Kita persilakan dulu Pak Budi untuk menyapa teman-teman semua peserta ya. Maka dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bergembira sekali pada kesempatan pagi ini diberi kesempatan oleh Pak Cahyadi Karyawan dan Mas Aji selaku host sebuah penghargaan, disuruh cerita tentang backpacker. Jadi kami melaksanakan kemarin tanggal
tahu 9 Mei selama 14 hari begitu. 14 hari itu sudah total ya dengan Iya, semua. total. Ya. Iya, nanti kita singgung sedikit meskipun fokusnya nggak ke tempat negara lain. Ya. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Cah, jadi backpacker itu secara harfiah ya, secara bahasa begitu. Ada tas di punggung, ya begitulah, tidak membawa koper. Tapi bagi perjalanan umroh nggak bawa koper itu ya repot, karena 14 hari ya, misalnya harus meletakkan kain ihram. Makanan saja kita timbang kalau dari kami itu 20 kilo. Ya, apa namanya, kita harus terima kasih juga kepada mie instan, jangan terlalu menghina mie instan. Jadi mie instan itu kalau ya begitu di luar gitu ya kadang-kadang itu yang enak paling mudah. Nah, enak banget begitu. Jadi 20 kilo itu terdiri dari mie instan, kecap, sambal, kemudian abon, tabe, kemudian kering tempe. Nah, begitulah artinya. Itu saja ditimbang kemarin 20 kilo begitu. Nah, baik. Jadi ya backpacker itu waktu kami itu begitu. Nah, mungkin kami memaknai kalau backpacker itu adalah kita umroh tapi kita atur sendiri. Tidak memakai bill travel. Kita juga bebas menentukan tujuannya kemana begitu. Nah, jadi intinya semuanya kita agendakan sendiri begitu. Nah, itu makna backpacker kita tuh begitu. Terus kenapa memilih modelnya backpacker, Pak Budi? Nah, ya melaksanakan backpacker itu kesemuanya ya bersyukur kepada Allah begitu. Artinya kok bisa begitu ya. Jadi semula ya memang biasa ya orang tuh kepengen pergi sekeluarga ya, itu saya kira kita semuanya punya. Dan itu tidak direncanakan jauh. Nah, tiba-tiba ada pengumuman Saudi membebaskan 4 hari visa. Nah, itu yang membuat kita ini lantas membuat program mendadak begitu. Oh, nah, jadi ada gratisan visa waktu itu, bebas itu? Ada, iya. Oh, Masya Allah. Ya. Sampai sekarang ada, begitu. Oke. Cuman 4 hari saja begitu. 4 hari. Nah, tentunya 2 hari di Madinah, 2 hari di Makkah begitu. Itu yang utama program umrohnya. Nanti ada. Nah, sebelumnya ya ternyata misalnya ya nanti kita singgung sedikit meskipun nanti nggak membicarakan banyak. Semula ya kita kepengen ke Mesir, ke Turki, ke Yordan, ke Baitul Maqdis. Tetapi ya di perjalanan nampaknya ke Mesir nggak jadi ya, karena ya anak kami yang 2 di sana ya udah nggak usah ke Mesir. Ya itu. Terus ke Masjidil Aqsa juga batal karena memang visanya tidak bisa mendadak. Nah, kita mendadak. Nah, jadi itu juga akhirnya ke Yordan sama ke Turki, tapi tidak kita bahas begitu. Nanti kita akan fokus tentang bagaimana di Makkah dan di Madinah begitu. Begitu Pak Cah. Oh iya betul. Jadi pada dasarnya ada keinginan ya untuk kita itu bisa umroh bareng-bareng keluarga dan bebas menentukan tujuan, bebas menentukan waktu gitu ya, sehingga lebih leluasa dirancang sendiri. Itu diantara alasan mengapa memilih model backpacker. Kalau kemarin berapa orang yang ikut terlibat itu Mas, dan siapa aja mereka itu? Iya, jadi saya sama Nyonya, kemudian 3 anak saya 3 dan 2 menantu. Berarti ber-7 ya? Iya. Masya Allah, ya, ber-7. Iya. Jadi ber-7 satu keluarga, suami, istri, 3 anak dan 2 menantu ya. Iya, jadi betul. Gimana tuh proses perencanaannya terutama ya? Jadi kalau kita taruhlah fokus kepada umrohnya doang. Ada teman-teman yang pokoknya umroh, yang penting umroh, tidak mau ke negara-negara yang lainnya gitu ya. Nah, terus gimana tuh merencanakan dari awal untuk bisa berangkat umroh itu? Ya, jadi ternyata juga perlu 3 bulan merencanakan lama begitu. Nah, 3 bulan. Nah, jadi karena kita ingin perjalanan murah, nah yang seru itu hunting tiket di Google Flight gitu ya. Nah, jadi nanti ketahuan
Ya, dibanding-bandingkan mana yang murah. Dan betul, misalnya 10 juta itu bisa sampai ke Dubai. Ini kan murah sekali ya. 3 orang. 10 juta? 3 orang dari Jakarta ke Dubai. Oh, iya, iya. Nah, artinya kan ini sebuah apa ya, sangat murah toh. Nah, Jadi motong itu? Bagaimana? Potong ke Dubai terus kemudian cari tiket lagi ke Saudi gitu? Iya, caranya begitu. Nah, nanti timbul keseruan ya. Jadi karena tarif murah, akhirnya kita dapat Cebu Pacific, penerbangan ekonomis dari Filipina. Nah, jadi kita berjalan itu nanti perjalanannya nanti ya. Nanti persiapannya yang paling seru itu adalah bagaimana mencari tiket dan mengapply visa begitu. Nah, jadi kalau kita ingin free visa, kita harus pakai penerbangan Etihad, kemudian Emirates. Nah, tapi kan itu mahal sekali, nggak mungkin begitu. Memang kita nggak pilih. Jadi tidak setiap penerbangan bisa bebas visa itu ya? Iya, kalau mau ke Dubai bebas free visa harus penerbangan pakai Emirates atau Etihad itu. Iya. Nah, jadi yang murah itu dapatnya Cebu Pacific. Cebu Pacific. Ya, maskapai milik Filipina. Dengan rute? Nah, jadi kami rombongan ke Jogja, Soekarno-Hatta dulu, kemudian dari Jakarta, Soekarno-Hatta, itu transit di Manila, baru Manila ke Dubai. Oke. Itu jauh sekali dan kan nggak dapat makanan apa-apa. Nah, ini kita puasa di situ. Oh, nggak dapat makanan ya? Karena murah sekali, 10 juta ber3 orang. Dan itu tidak ada apply pesan makanan dari sebelum berangkat? Ada. Kalau mau ada disediakan begitu. Tapi ya kita nggak dapat kayak Etihad itu kan full makanan ya, atau Emirates itu kan ini betul-betul edisi puasa. Untungnya bawa mie instan sendiri tadi ya? Ya kalau itu paling makanan-makanan aja kita siapkan ngemil. Nah, memang akhirnya ya perjalanan malam, jadi kita tidur begitu. Nah, tapi ini pernah hampir saja gagal. Karena Mas di Dubai itu kan kita nggak punya visa. Nah, akhirnya ya alhamdulillah jadi ya anak-anak itu pernah punya pengalaman internasional ya. Salah satunya itu mantu saya itu karena ya sering keluar dulu waktu kerja di perminyakan, ya sampai debat tengah malam dengan pihak Dubai gitu. Imigrasi? Iya, imigrasi di Dubai. Artinya kita harus berangkat, banyak kita tuh nego dan apa-apa. Akhirnya karena Manila, jadi sistemnya di Manila itu kita nggak bisa masuk. Sistemnya nggak memperbolehkan karena kita nggak punya visa begitu. Jadi pihak maskapai nggak bisa menerbangkan. Wah, ini kan gawat begitu. Ya namun Dubai. Ya. Jadi itu kan nanti transit Manila, Pak Chan. Ya, Jakarta Manila. Ya, transit sebentar, nanti langsung ke Dubai. Ya. Oke. Cuman ini agak muter banget kalau kita lihat rutenya begitu. Iya. Nah, kalau Jakarta Dubai biasanya bisa 7 jam. Nah, ini tambah 5 jam jadi. Masya Allah. Iya. Jadi, nah itu seru yang pertama dan deg-degan hampir saja gagal karena kita nggak punya dibuka sistem visanya oleh maskapai Dubai. Maskapai Cebu dan Cebu karena tidak bisa diperbolehkan oleh pihak Dubai. Nah, ini mungkin perlu, memang perlu anak-anak muda tuh yang ya Inggris itu nggak bisa ditawar ya. Ya jadi bahasa Inggris kita nggak bisa bayangkan kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris terus nggak bisa ngeyel-ngeyelan ya kalau nggak bisa bahasa Inggris ya. Nah begitu, ini catatan juga. Termasuk juga kalau di Timur Tengah itu kita sarankan ya menghubungi mungkin mahasiswa sana atau saudara sana yang bisa bahasa Arab. Nah, terutama nanti ngeyel-ngeyelan sama supir Arab ini juga satu hal itu ya. Harga sudah begini, wah ribut lagi minta tambahan apa-apa begitu. Nah jadi
itu aja apa namanya ya, ada unsur seru-seru dan deg-degan batal itu juga satu hal gitu Pak. Terus kalau waktu merencanakan perbekalan teknis gimana tuh pada saat sebelum berangkat tuh? Oh ya, jadi kami ini kan bertujuh ya. Kalau untuk urusan apply apa namanya visa, maskapai dan hotel itu menantu ada gitu. Jadi dia memang hunting Pak. Tengah malam itu juga hunting, kan jamnya kan sana siang ya. Lah kita komunikasinya itu di sini ya tengah malam begitu. Nah, jadi sering selama 3 bulan itu ya begitu. Jadi anak-anak muda itu mencari tiket, membanding-bandingkan. Ini di booking ternyata sana lebih murah lagi, pindah sini dan sebagainya dan seterusnya begitu. Nah, hotel Jadi juga begitu. Akhirnya kemarin itu berangkatnya memang betul-betul tanpa visa. Iya, jadi Saudi masuk itu kan free visa. Harusnya kalau ngurus visa itu 3 sampai 4 juta kalau masuk Saudi. Nah ini cuma beberapa ratus uang administrasi begitu. Jadi hanya berbekal paspor ya? Iya betul. Oke. Terus kalau tadi nyari pesawatnya itu dengan searching, jadi nyari secara online gitu ya, sampai bisa mendapatkan penerbangan murah. Tadi ceritanya yang belum nyambung dari Dubai menuju Jeddah gimana? Atau menuju Madinah gimana dari Dubai-nya? Nah, tadi saya luncur sedikit ya. Ada yang jadi panitia mencari hotel dan tiket. Oke, ya. Nah, ada si menyiapkan konsumsi. Nah, ini biasanya ibu-ibu dan perempuan ya, itu. Ada seksi dokumentasi. Wow. Ada seksi yang untuk merencanakan kunjungan kemana saja. Wow. Nah, jadi tujuannya itu kita bagi-bagi tugas-tugasnya ya. Orang tua itu sebagai nasihat gitu aja. Gitu, jadi ada kepanitiaan. Karena itu ya menjelang seminggu 2 minggu itu udah setiap malam tuh begadang, artinya itu karena sana siang kita malam gitu. Ya. Dan sebagainya. Jadi kalau termasuk yang untuk nyari penginapan gimana tuh cerita nyari penginapan? Ya. Jadi penginapan itu kalau di Madinah itu banyak sekali apartemen ya. Apartemen. Hitungannya itu kami bertujuh itu menempati sebuah lantai 2 di Madinah. Itu cuman ya 4,5 juta 2 hari. 4,5 juta 2 hari. 2,5 juta setiap hari untuk bertujuh. Bertujuh plus 1. Oh ya, jadi nanti kami punya ponakan yang sekolah di Madinah, pas bimbing umrah kita tahan dulu. Nah, jadi baca 2,5 juta itu 4 kamar. Iya. Sangat bagus. Ada dapur yang untuk masak. Kemudian ada ruang tamu yang untuk pertemuan keluarga. Kemudian 2 kamar mandi. Nah, begitu. 2,5 juta 2 hari. 3 kamar mandi. 2,5 hari. 2,5 hari 2,5 juta itu? Iya. Hitungannya begitu. Berarti 1/4 juta per harinya ya. Jadi kalau itu dihitung dengan 8 orang ya. 8 orang toh dengan yang keponakan tadi? Iya, betul. Nah, itu berarti satu orangnya tidak sampai 200.000. Jadi hanya 100 sekian ribu per orangnya kalau dihitung orangan per hari ya. Nah, itu untuk menjadi gambaran teman-teman sekalian ya bahwa penginapan kalau dicari dengan cara direncanakan seperti yang tadi diceritakan Pak Budi, itu bisa mendapatkan penginapan yang murah yang per harinya kalau dihitung per orang itu ternyata hanya 150.000 gitu ya. Bahkan kalau kemarin ada pengalaman dari teman yang lain itu dia bisa hanya mendapatkan sekitar 100.000. Jadi ya kira-kira 100-an ribu itu masuk gitu ya untuk penginapan gitu. Nah, seperti yang diceritakan Pak Budi tadi, itu ternyata juga hanya 2,5 juta 2 hari untuk 8 orang tadi itu. Oke, menarik sekali. Terus kemudian kalau pada saat sudah mencari hotel itu berarti Mekah, Madinah sudah dicari dari rumah ya, dari sebelum berangkat ya? Ya, jadi pakai aplikasi Agoda atau Airbnb. Nah, jadi 2 link itu yang
di sana banyak penawaran berbagai macam apartemen, ya flat apapun begitu, termasuk hotel. Berapa jauh dari penginapan ke Masjid Nabawi di Madinah? Ya dekat lah ya, dekat ya. Cuma tidak dekat sekali, artinya ya dekat, naik mobil itu sekitar 10 menit kali ya. Nah, ada kendaraan-kendaraan umum ya di situ? Nah, kendaraan kita itu nyewa. Oke. Nah, nyewa. Jadi kalau selama di Mekah Madinah memang kami nyewa mobil dan supirnya. Tapi kalau di Turki, di Yordan apa itu kita nyewa rental mobil, kita setir sendiri kemana-mana. Oh, iya. Nah, jadi begitu. Kalau di Madinah tadi 2 hari perjalanan di sana. Iya. Terus di Mekahnya berapa hari? 2 hari juga. Karena visanya itu 4 hari. Oke. Ya. Free juga 4 hari ya. Iya. Di Mekah 4 hari. Di Mekah 2 hari. Nah, itu penginapannya waktu di Mekah gimana? Nah, kita nginap di hotel, ya tentunya sekali lagi cari yang murah begitu. Hitungannya satu kamar itu sekitar 700.000 untuk 2 orang. Iya. Jadi kan berapa jauh dari Masjid Haram? Di hotel di Mekah itu ada shuttle. Jadi setiap jam itu bis dari hotel ke Madinah itu selalu ada yang berangkat ke sana. Shuttle bis gratis? Gratis. Itu fasilitas hotel. Jadi shuttle-nya dari titik-titik shuttle itu menuju ke Masjid Haram gitu ya? Dan itu relatif lancar ya? Lancar. Jadi shuttle-nya itu parkirnya di depan hotel. Oh, Masya Allah. Jadi memang hotel itu disediakan untuk para orang-orang yang mau umroh ya. Jadi begitu 1 jam 7 misalnya, itu di dalam sudah ada 20 orang berbagai bangsa begitu. Nah, kita ikut. Nah, gitu. Kalau yang di Mekah itu apa nggak ada apartemen, Mas? Ada sebetulnya, cuman kami lebih praktis ya dapatnya yang murah itu lagi ya. Pertimbangannya 700.000 untuk 2 orang. Nah, itu. Oke. Di tengah kota. Kalau selama di Madinah dan di Mekah itu, kan Madinah 2 hari, Mekah 2 hari. Itu sempat nggak ke tempat-tempat lain? Apa hanya fokus ke Masjid Nabawi dan Masjid Haram saja? Ya, hari pertama di Madinah ya. Ya. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, ya. Terus kita juga merencanakan kita mau kemana. Nah itu. Akhirnya kami bisa masuk ke Universitas Islam Madinah. Nah, itu program baru. Nah, jadi Universitas Madinah itu sekarang membuat sebuah pelayanan boleh dikunjungi oleh orang luar, tapi harus ngisi aplikasi begitu. Online ya? Ya. Nah, jadi dan Universitas Madinah itu sudah menyediakan guide. Nah, karena kita orang Indonesia, ada guide dari Universitas Madinah orang Indonesia. Itu alumni Baitul Salam, Klaten. Masya Allah. Ya. Jadi di guide itu diajak ke dalam terus kemudian dikasih penjelasan gitu ya? Ya betul. Jadi kita ini fakultas apa, ke perpustakaan juga. Tapi kita nggak bisa masuk karena waktunya singkat begitu. Nah, alhamdulillah di sana itu pas ada pameran internasional, kebudayaan internasional. Wow, Masya Allah. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari berbagai penjuru dunia itu, negeri Muslim, itu buka stand. Nah, jadi kita mengunjungi stand Afghanistan, mengunjungi Iran, mengunjungi negara-negara Afrika, Mesir. Nah, itu juga sebuah nilai tambahan ya. Kalau pada saat di Universitas Madinah itu dengan seorang pemandu, itu hanya eksklusif pada keluarga Pak Budi atau ada rombongan yang lain yang bareng-bareng? Kami sendiri. Oh, keren. Ya, jadi diantar sendiri keluarga kami. Gitu. Ini menarik ya bagi teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya bisa merencanakan perjalanan sendiri dalam umroh itu, diantaranya kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang kita ingin kunjungi, seperti tadi merencanakan untuk bisa menengok universitas di Madinah. Nah, jadi teman-teman sekalian, Pak Budi Diwantoro ini adalah salah seorang tokoh yang sangat cinta dengan ilmu dan kampus-kampus. Jadi kalau
Anda pernah menikmati makan sate kelatak di warungnya Pak Budi, di Sate Kang Ipan namanya ya, di kota Jogja. Nanti Anda menemukan di warung sate itu isinya simbol-simbol kampus-kampus besar dunia. Jadi mungkin kalau orang yang tidak ngerti siapa pemiliknya gitu heran gitu. Ini warung sate kok gaya banget itu, isinya kampus-kampus besar dunia. Jadi Anda tahu itu bahwa Pak Budi itu sangat suka ilmu ya, dan putra-putri beliau juga sangat menyukai ilmu, terutama yang pertama itu Mas Musa itu sangat cinta ilmu. Jadi salah satu kunjungan bagi para ahli ilmu itu adalah kampus. Jadi kita bisa mengetahui kondisi di kampus, bisa datang ke perpustakaan dan seterusnya. Nah ini salah satu kelebihan umroh backpacker yang tidak dimiliki apabila kita itu tidak backpacker. Karena kalau tidak backpacker berarti kita akan diatur semua perjalanannya oleh biro gitu ya. Nah waktu di Mekahnya, kalau ada lagi Pak, ada lagi. Ya, maka. Kami juga sempat mengunjungi KAUS, King Abdullah International University. Oh, Oke. Nah, jadi kampus itu dirancang oleh bapaknya Raja Salman, Raja Abdullah, membuat sebuah kampus internasional. Dan di situ teritori internasional begitu. Nah, jadi misalnya ya, mahasiswa Arab itu cuma 30%. Justru yang banyak itu dari China, dari Cina. Masalah. Nah, jadi di situ tanda petik hukum Islam nggak berlaku. Jadi karena kawasan internasional ya. Tapi memang di situ ketat, misalnya laki-laki perempuan tidak boleh masuk bertamu apa-apa, tetap kalau itu standar. Tetapi ya orang Cina kan tidak pakai hijab apa-apa. Jadi kampusnya tuh besar. Saudi membayar para ahli ya, para expert guru besar dari berbagai dunia itu mengajar di situ. Nah, di Madinah? Di luar kota Madinah sedikit. Oke. Oh itu yang di Mekah ya, yang di dekat Mekah. Iya di Mekah, dekat Mekah. Nah ini juga salah satu kunjungan. Di sana tuh kita juga kayak punya visa on arrival, disambut oleh mahasiswa kita yang di sana begitu. Nah, diterangkan begitu. Nah, jadi ini juga sebuah apa ya? Kami heran, ada juga ya di Saudi kayak gitu. Ya kalau di Saudi ya kita tahu fasilitasnya itu apa namanya? Ya begitulah ya. Mewah, lengkap begitu. Itu ditual di Jeddah begitu. Jadi kita juga pernah ke Jeddah. Nah, jadi waktu di Mekah juga itu kita sempat berkunjung ke Ma'asyiril Haram. Jadi tempat di Padang Arafah. Kalau orang haji itu kan datang ke Arafah sudah dalam keadaan banyak orang. Nah ini kita pas kosong. Tenda itu. Nah, jadi ternyata begitu luasnya yang namanya Padang Arafah itu kosong. Nah itu juga, ya Mina juga. Jadi kita nggak bayangkan kalau kita itu pas rame-rame haji misalnya kan kita tenggelam dalam lautan manusia ya. Nah kalau kosong itu kita melihat bagaimana kayak padang mahsyar itu di situ banyak tenda-tenda. Nah itu juga. Jadi selain ke kampus terus sempat ke Arafah, Mina tadi ya. Terus kemana lagi? Jabal Rahmah di waktu kosong. Ke Jeddah. Nah ke kota-kota itu lah. Ya. Masya Allah ya, itu diantara asiknya backpacker bisa merencanakan sendiri. Kalau selama di sana di Mekah Madinah dengan kondisi backpacker itu kesulitan apa Mas yang paling dirasakan? Kesulitan apa ya? Paling problemnya dengan Nyun Sewu ya, bapak-bapak supir Arab itu. Kadang sudah deal tapi ribut misalnya. Ini gimana Pak? Itu biasa orang-orang. Ya. Itu kalau nggak ada yang bisa bahasa Arab gitu ya gimana begitu ya. Nah itu juga mungkin kalau banyak para audiens yang sana itu bagus juga kalau punya apa ya kenalan atau siapapun mahasiswa sana begitu untuk jadi guide kita ngantar kemana-mana ya supaya kita ngirit tidak keblasok-blasok. Terus juga ya ayal-ayalan tuh ada yang nanggapin begitu. Nah begitu. Jadi relatif lancar-lancar saja ya. Alhamdulillah. Kalau pagi kita itu masak, ya kan bawa makanan banyak itu, bikin sarapan begitu. Terus kalau siang ya makan di luar gitu.
Kalau malam waktunya sempat, kita yang masak lagi. Nah, jadi makan ini juga kalau kita masak sendiri itu ya jatuhnya murah sekali. Iya. Kalau pengalaman yang paling berkesan apa Mas selama di backpacker itu? Ya akhirnya gini ya, Masya Allah, kok bisa ya kelakon itu ya. Itu aja, Jadi ya, menjalankan itu sendiri sudah pengalaman spiritual yang sangat mengesankan ya? iya. Jadi apa namanya, ya mungkin kita semuanya itu kepengen satu keluarga ya. Dulu kami itu juga hanya mimpi begitu. Tapi ya begitulah akhirnya terlaksana begitu ya. Dan umroh bersama keluarga itu juga sebuah pengalaman yang apa ya. Ya kalau kita itu konsolidasi keluarga lah ya. Konsolidasi keluarga, penanaman nilai. Karena juga ya kami itu mendapatkan pelajaran tentang umroh. Manasik umroh. Yang ngajar siapa ya Musa Al-Azhar, terus ada lagi ponakan dari Madinah, itu juga ya kita manasiknya lebih apa ya, lebih luas dan apa namanya ya itu jadi konsolidasi keluarga. Terus ini ada yang nanya di kolom chat itu, kalau selama di Mekah atau Madinah itu ada nggak tempat belanja bahan makanan kalau kita mau masak sendiri? Banyak. Cuma ya saya kira semuanya itu dengan bumbu Arab ya. Jadi ya itu yang kadang-kadang kita nggak ada sambal, nggak ada apa-apa begitu. Ya kita juga pernah makan di restoran ya, sekali-sekali anak-anak muda itu ya sekali-sekali aja begitu merasakan masuk apa kok semuanya pakai. Kami waktu berangkat tuh pakai arem-arem, kita ketawa. Nah itu dia. Perjalanan internasional, makanya arem-arem itu ya. Arem-arem karo dok. Ini ada yang nanya di kolom chat. Jadi kira-kira pengeluaran per orangnya itu berapa? Coba kalau misalnya tadi dimulai dari pesawat ya, kita ambil berangkatnya aja, Mas Budi. Berangkat dari, berarti hitungannya dari Jakarta aja ya, biar gampang ya. Dari Jakarta, tadi kan transit Manila, kemudian sampai Dubai, itu kan satu maskapai. Nah, Dubai ke Madinah berarti ya? Dubai Madinah. Itu pesawat apa? Dubai ke Riyadh. Oh, Dubai ke Riyadh. Pakai pesawat apa ya? Lupa saya. Jadi dari kalau Dubai. Harganya kalau tadi kan 10 juta per 3 orang ya. Kalau dari pakai Cebu Pacific itu hanya sampai di Dubai kan? Nah, berarti kan kira-kira 3,3 juta per orangnya kan sampai di Dubai itu. Nah, dari Dubai sampai ke Riyadh berapa lagi? Pakai pesawat apa ya? Itu pakai pesawat, lupa saya ya. Berapa harga? Nah, perlu dicarikan Pak Dah. Tapi secara keseluruhan itu begini, kalau Biro Travel sekitar 30 plus minus ya. Ya, 30-an ya betul. 30 juta itu ya kita sudah dapat Yordan, dapat Turkinya 5 hari, begitu. Jadi begitu. Nah, teman-teman sekalian, ini di antara hal yang memang sangat menarik karena kalau teman-teman nanti bisa memang berminat ya untuk merencanakan itu memang harus jauh-jauh karena tadi babnya harga itu sangat fluktuatif tergantung dari pertama harga tiket gitu ya Mas Budi ya. Jadi kalau kita bisa mencari harga tiket yang paling murah maka berarti bisa menekan sangat banyak harga. Dan harga tiket ini kan berubah-ubah sehingga kalau kemarin Pak Budi bisa mendapatkan harga sampai Dubai itu kira-kira 3,3 juta per orang, itu belum tentu nanti harganya segitu lagi di waktu yang akan datang. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah gitu ya. Karena harga pesawat itu tiap hari berbeda-beda. Bahkan tiap jam bisa berbeda-beda. Nah cuma ini gambaran umumnya ya. Kemudian tadi kalau di Medina, gambaran per orangnya untuk penginapan itu kira-kira 150.000 yang pengalaman Pak Budi. Dan kira-kira 100.000 pada pengalaman teman yang lainnya. Per harinya per orang. Lalu di Mekah, hotel yang disewa Pak Bodi tadi di harga kira-kira 700.000 per 2 orang. Ya. Dan itu kalau misalnya dipaksa sampai 3 orang bisa nggak Mas? Oh bisa.
sampai 3 orang ya. Taruhlah Ya. sampai 3 orang. Jadi kalau 700 itu berarti kira-kira 225-an ribu per orangnya ya. Jadi taruhlah di harga sampai dengan 200 sampai 250 ribu gitu ya per harinya untuk menginap di Makkah, dan beliau merencanakan pada saat itu melaksanakan 2 hari di Mekah. Berarti taruhlah 500 ribu 2 hari itu di Mekah, kemudian 300 ribu di Madinah. Itu berarti nggak sampai 1 juta, itu sudah dapat penginapan 4 malam di Mekah dan Madinah. Nah itu gambaran kasarnya ya teman-teman. Tentu tidak rinci, tidak detail itu. Nah sedangkan makan, tadi Pak Bodi menyatakan kalau ingin irit maka membawa bahan-bahan makanan sendiri dari Indonesia. Kecuali beras ya Mas, nggak bawa beras ya? Nah, beras kami suruh bawa anak dari Mesir. Jadi suami Oke. istri bawa beras dari Kairo dan rice cooker. Ya. Ini salah satu daya dukung yang dimiliki oleh keluarga Pak Budi itu adalah beliau punya keluarga-keluarga yang ada di beberapa tempat, karena Mas Musa Al-Azhar itu putra beliau itu sedang belajar di Mesir, di Kairo. Maka Mas Musa berangkat dari Kairo nyusul ke Mekah, Ya. Madinah, dan kemudian bisa membawa beberapa perlengkapan lainnya gitu ya. Nah itu catatan tuh. Kemudian tadi yang perlu juga saya ingatkan ke teman-teman, di antara yang dimiliki oleh Pak Bodi untuk konteks kemudahannya adalah karena punya putra-putri yang memiliki pengalaman-pengalaman internasional. Contoh misalnya Mas Musa, anak pertama beliau, itu fasih berbahasa Arab ya, karena beliau sekarang sedang S3 di Al-Azhar. Jadi sangat lancar, sangat fasih berbahasa Arab. Kemudian menantu beliau itu fasih berbahasa Inggris karena pernah pengalaman kerja perminyakan yang biasa kemana-mana. Nah ini contoh nih, jadi jangan hanya membayangkan mudahnya, tapi bahwa yang menyebabkan keluarga Pak Bodi itu menjadi mudah, salah satunya adalah di backup oleh keluarga yang memang komplit gitu ya. Mau ayal-ayalan bahasa Arab dengan sopir Arab bisa, mau ngotot-ngototan dengan petugas imigrasi yang tadi menyulitkan di Dubai juga bisa gitu ya, dengan bahasa Inggris gitu. Nah itu di antara hal yang perlu dipahami oleh teman-teman. Ini sudah dapat angka ya. Dubai Madinah itu kan perjalanan 5 jam ya. Dubai Jeddah, Dubai Riyadh. Dubai Riyadh ya. Itu satu orang kenanya 2, juta, perjalanannya 5 jam. 2 juta? Iya, 2 jutaan. 2 juta, oke. 2 juta. Transit Riyadh. Gitu. Jadi ya. transit Riyadh terus kemudian ke Madinah? Iya. Oh, Masya Allah. Iya, jadi itu memakai maskapai Flynas, jadi maskapai ekonomi miliknya Saudi, namanya Flynas. Oke. Itu yang bikin bisa masuk. Jadi itu yang bisa menyebabkan masuk kita ke Arab tidak pakai visa. Nah, karena memakai ya. Nah, jadi yang diingat teman-teman tadi ya, bahwa Pak Bodi ini memanfaatkan fasilitas bebas visa yang 4 hari itu, maka beliau memilih maskapai yang bisa memungkinkan untuk bisa bebas visa itu. Nah, itu catatan lagi nih, catatan penting bahwa nggak semua pesawat, nggak semua maskapai itu bisa menyediakannya gitu ya. Nah oleh karenanya ini memang perlu banyak dirancang. Kalau saya hitung dari Jakarta sampai ke Dubai tadi sekitar 3,3, lalu dari Dubai sampai dengan Madinah itu 2, berarti taruhlah kira-kira di angka 5 jutaan, 5,3 atau sekitar itu. 5 jutaan itu dari Indonesia ya, dari Jakarta sampai ke Tanah Suci. Nah, jadi kalau PP taruhlah dengan harga segitu, taruhlah di angka 10 juta, ya betul ya, 10 juta per orangnya gitu. Nah, jadi ini teman-teman gambaran ya, bahwa kalau backpacker itu dari segi harga tiket, kalau bisa mendapatkan yang segitu-segitu, ya berarti kira-kira 10 juta untuk harga tiketnya doang. Lalu penginapannya tadi, 4 hari itu nggak sampai 1 juta ya untuk per orangnya gitu. Berarti kan taruhlah 11 juta, 12 juta, kemudian kalau dengan makan taruhlah 13 juta gitu ya. Asalkan nggak ngerokok itu lebih ngirit gitu, karena ngerokok mahal di sana gitu ya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Budi. Jadi Trix atau tip dapat tiket dan hotel yang murah. Nah ini dari Bu Siti Aisyah, monggo Mas Budi. Ya, ini anak-anak muda biasanya
lincah Bu. Jadi membanding-bandingkan hampir setiap malam itu ya melototi Google Flight, kemudian Agoda, terus Airbnb membanding-bandingkan, selalu cross check. Jadi anak-anak itu cross check, oh ini murah, ini tanggalnya dan sebagainya. Jadi intinya di Google Flight itu nanti akan keluar daftar maskapai dan harganya dan jamnya. Nah, begitu kita Dan tinggal keterangan bisa bebas visa apa tidak itu Mas ya? Ya. Jadi ya karena di Saudi itu kalau mendarat di Saudi itu bebas visa, yaitu jadi jurusnya itu dari Dubai nanti Flynas naik pesawatnya Saudi, dia masuk itu bebas visa begitu. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi. Dari Papa Bravo, berarti logistik konsumsi dominan dipersiapkan dari Indonesia. Apakah betul begitu? Ya, itu terutama untuk sarapan pagi. Ya, sarapan pagi. Karena kalau di tengah itu kan dalam perjalanan kan ya mau nggak mau kita ya kalau di Turki ya makan kebab itu cukup gitu ya. Nah, tapi kalau di Arab tuh ya kita makan makanan Arab gitu. Itu kalau waktu di Mekahnya tadi, itu kan di hotel ya Mas ya. Terus itu sudah dapat sarapan belum Mas waktu di Mekah, di hotel di Mekah? Dapat. Ya. Dapat ya? Oke. Ya. Sarapan pagi doang ya? Sarapan pagi doang. Oke. Ya. Kalau jadi teman-teman sekalian ini untuk perbandingan, kalau di Madinah tadi karena beliau pakai apartemen, maka masak sendiri karena tidak ada yang menyediakan. Tapi kalau di Mekah dengan harga hotel segitu, itu beliau sudah dapat sarapan pagi. Nah itu perbandingannya ya. Oke, kemudian ini pertanyaan dari Pak Tamam Prigen. Maaf Pak Budi, ini sudah pernah haji atau umroh sebelumnya karena akan mempengaruhi mental keberanian selain backup anak-anaknya. Gimana Pak Budi? Ya alhamdulillah saya sama Nyonya dulu tahun 2000 sudah pernah haji begitu. Terus anak-anak belum ya belum, jadinya ya begitulah kombinasi antara yang pertama kali umroh dengan haji. Nanti hukumnya juga beda diterangkan dalam fikih itu. Nah, termasuk niatnya awal begitu. Nah, termasuk ini Pak Cah, dari Madinah ke Mekah itu kalau mau cepat murah itu menaik kereta cepat yang ekonomi. Oh, ada yang ekonomi ya? Iya, jadi kita sudah pakai pakaian ihram. Nah, itu begitu. Itu juga salah satu tips supaya cepat tidak capek di jalan. Karena kan harus ke Bir Ali dulu untuk mikot ya. Setelah itu baru ke stasiun ya. Ya. Nah, ini juga saran begitu. Mungkin besok itu kalau mau umroh itu pas kondisi puncak prima begitu. Saya karena ya orang tua diturutin ya. Entarlah. Kalau saya itu biasanya kalau mau apa-apa itu saya niatin betul. Saya toto niat. Jadi milah gak malam jam 11 baru umroh. Baru tawaf maksudnya. Selesainya jam 2 malam. Wah itu sudah habis tenaga begitu. Nah ini disarankan besok kalau bisa pas kondisinya prima, jadi sampai tidak menguras tenaga begitu. Nah begitu. Selama 2 hari di Mekah itu menjalankan berapa kali umroh Mas Budi? Ya sekali saja. Sekali, oke. Ya. Dan pada waktu itu jam berapa tadi? Jam 11 malam ya? 11 malam selesai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Iya. Itu pengalaman umroh. Ya itu karena malam itu sudah disarankan. Oh ya, awalnya kita itu ya karena bertetangga dengan Ustadz Wijayanto, kita tuh juga diberi manasik sama Pak Ustadz. Nah itu juga termasuk disarankan besok kalau habis tawaf itu lapar. Nah makanya ya bener malam itu ya pada kepengin ngopi. Nah ini mohon maaf adanya Starbucks. Jadi ya itu juga ya qadarullah yo masuk sana kan mahal. Itu juga mungkin yang lain-lainnya ini perlu gitu. Ada sih sebetulnya kita juga biasa ngopi di sekitar Madinah dan Mekah, kopi-kopi lokal di sana yang dengan metode-metode kopi kekinian yang sudah juga punya manual brewing, juga punya mesin gitu ya. Ada di sekitar Masjid Nabawi, ada di sekitar Masjid Haram, itu ada titik-titik ngopinya yang asyik, bukan yang bermerek internasional itu. Baik, ini ada pertanyaan. Ya, maka.
kedai-kedai kopi di depan Jalan Madinah itu pada tutup aja, nggak tahu apa ya. Nah, itu juga. Jadi Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari Papa Bravo. Ini apakah Pak Bodi bias? Iya, betul, Mas. Ada yang mau konfirmasi ya. Oke. Terus kemudian ini ada yang menanyakan lagi, mohon info aplikasi apa saja yang menunjang perjalanan backpacker umroh. Aplikasi apa saja, Mas? Ya, pertama soal tiket tadi Google Flight. Ya. Google Flight ya. Nah, kalau hotel itu kan Agoda atau Airbnb itu sudah dia dua itu apa? Nah, jadi Airbnb itu banyak menawarkan apartemen-apartemen. Nah, ini cerita sedikit ya. Apartemen di apa namanya? Itu miliknya orang. Jadi kami pas di Aman itu miliknya orang Palestina. Oke. Iya. Kotor. Jadi kami datang tuh ngepel dulu. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi ya kan di sana katanya memang di Aman itu pasti ada debu-debu itu. Nah, kita datang. Jadi begini. Jadi begitu kita kalau sudah sewa apartemen itu kita tinggal terima kunci aja. Nah, jadi sudah disiapkan. Kalau di Madinah itu memang fasilitasnya memang ya bagus ya. Tempat bagus, listrik, gas, kompor, piring, sendok semuanya lengkap. Nah kalau di Aman itu ya kosongan. Ya, makanya kita makan pakai plastik, alas plastik itu. Ngepel dulu. Tapi itu tetap pakai aplikasi ya, Mas ya? Nah, itu pakai aplikasi. Di Aman ya? Ya, tetap milihnya yang murah. Nah, gitu, dekat gitu. Oke. Jadi meskipun itu milik perseorangan, tetapi tetap saja mendapatkannya lewat aplikasi ya? Iya, betul. Oke. Ini dari pertanyaan berikutnya, Bu Asri Widiarti. Sepertinya ini kenal Pak Bodi ya. Untuk masuk ke Raudhah pakai aplikasi atau memilih untuk pintu non tasreh. Nah, gimana ini? Ya, jadi waktu kami mau ke sana itu sudah full. Jadi sekarang kalau mau ke Raudhah aplikasi itu full. Aplikasi full ya sudah, kita cuma di luar pagar itu aja begitu. Ya, tidak komanan. Meskipun ponakan saya itu ya pembimbing haji itu ya orang ya pernah di Madinah ya nggak bisa apa-apa. Pun Pak D ini udah full ya, kita di sini aja. Nah begitu. Oke. Ya memang itu resikonya ya, karena memang sekarang dengan aplikasi itu menyebabkan tidak terduga ya, bahkan ada trik-trik tertentu kalau dari biro-biro travel itu dengan ngebayar tertentu ya untuk bisa masuk itu ya. Saya tidak tahu bagaimana trik mereka itu. Ini masih ada lagi yang nanya nih Pak Bodi dari Dian Prasetyo. Minta dijelaskan lagi perjalanan dari Dubai ke Madinah pakai apa, terus ngurus free visanya bagaimana? Iya, jadi seperti kami sampaikan tadi, salah satu ya trigger kenapa itu berani backpacker itu, karena waktu itu pertama kali dibuka Saudi ada free visa 4 hari. Nah itu, jadi itu tanpa mengurus visa ya? Ya, tapi kami tidak tahu bahwa yang bisa masuk Saudi itu harus penerbangan milik Saudi gitu. Sama ketika di Dubai itu juga harus penerbangan maskapai Dubai, Etihad atau Emirates. Nah kita ini kan jurusannya kan maskapai yang murah-murah gitu. Ya, nah, jadi itu juga ada sedikit dinamika begitu. Baik. Terakhir Mas Bodi, adakah pesan-pesan untuk teman-teman yang berencana menjalankan umroh backpacker, apa saran-sarannya? Ya. Pertama, saya merasakan untuk kasepuan itu nggak mampu gitu ya. Ya, berat. Harus mengangkat-angkat koper itu, aduh nggak bisa deh ya. Jadi kalau keluarga muda, paling nggak ada anak-anak mudanya yang jadi tim usung-usung sama apa itu satu. Ya. Yang kedua memang ya Masya Allah ya, artinya itu dinamikanya apa-apa itu ya betul-betul tanda petik berpetualang backpacker gitu. Nah yang ketiga adalah ya faktor bahasa kok penting juga ya. Kalau kita nggak ada yang punya bahasa, mungkin kita kontak teman ya? Nah cari-cari anak Madinah orang Indonesia apa untuk nemenin supaya yang belum pernah ke sana tuh ada petunjuk jalan begitu. Ya.
Dan Nah, menarik banget nih teman-teman sekalian. Bahwa, ya, enggak. lumayan, ya harganya yang dibayar adalah lumayan capek. Ya. Nah, iya. Ini Siapkan. masih ada yang nanya nih, kalau bebas visa 4 hari ini sifatnya seterusnya atau hanya momen tertentu? Sepertinya sekarang terus ya. Ya. Oke. Coba nanti cek lagi. Jadi sekarang itu dibuka terus begitu. Termasuk tadi itu misalnya dulu kan nggak bisa orang tuh masuk ke Universitas Madinah kemana nggak Iya, dijaga. baru Nah nih ya. sekarang baru ini program yang bisa di-apply oleh siapa saja begitu. Oke, menarik. Dari UPI Uda terakhir nih ya, itu tadi pakai stop over visa kah yang free 4 hari itu? Stop over visa. Maksudnya gimana ya? Nggak tahu. Tapi bahwa ini memang benar-benar program yang free, bahwa pemerintah Saudi memberikan kebebasan tidak pakai visa selama 4 hari gitu Mas ya? Iya, betul. Ya, nah seperti itu. Yang apply langsung di maskapai Saudi. Oh, enggak ya, enggak langsung apply visa kan? Enggak pakai ya, apply jadi visa. Ya, kalau naik pesawat Saudi nanti lewat pintu khusus sudah ngerti kalau memang ini bebas visa. Iya. Betul, berarti UPI udah betul ya seperti yang dimaksudkan itu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih ya Pak Budi Dewantoro, luar biasa pengalamannya, sangat seru bahwa satu keluarga ya, suami istri 3 anak 2 menantu bisa menjalankan umroh secara backpacker ya. Ini bukan saja soal biaya tapi soal membangun bonding antara keluarga yang bisa menguatkan kekompakan, keharmonisan keluarga bareng-bareng gitu ya. Tetapi yang perlu diingat tadi catatan-catatan penting bahwa di antara keluarga Pak Budi ini ada yang jago bahasa Arab, Mas Musa karena S3 Al-Azhar, ada yang jago bahasa Inggris, menantu beliau karena pernah bekerja di perminyakan yang biasa keliling-keliling dunia. Pak Budi dan istri serta anaknya juga sudah pernah umroh dan bahkan haji sebelumnya, sehingga secara mental tadi memang sudah ngerti di sana kayak apa ya, bukan orang yang pertama kali datang gitu ya. Nah oleh karena itulah teman-teman sekalian, tentu saja adalah hak bagi Anda semuanya untuk bisa menjalankan umroh secara backpacker, tetapi kami dari Wonderful Umroh menyediakan paket-paket bagi Anda semuanya yang bisa sifatnya itu customize. Jadi misalnya contohnya gini, kami satu keluarga pengen diuruskan oleh Wonderful Umroh untuk paket yang seperti backpacker itu, sehingga Anda menentukan sendiri. Jadi Anda bisa memilih sendiri berbagai fasilitasnya. Anda bisa memilih sendiri berbagai kondisi-kondisi yang diinginkan di sana, misalnya akan kemana, seperti tadi ke Universitas Madinah, kemudian kalau ada yang pengen ke Taif atau ke tempat-tempat yang lainnya gitu ya. Nah itu sesuatu yang bisa di-customize. Jadi tadi catatan penting juga dari Pak Budi adalah bahwa kalau misalnya kita belum pernah punya pengalaman sama sekali ke sana, tidak ada yang bisa berbahasa, kemudian kondisi fisik yang memang kurang mendukung ya, itu tentu saja sesuatu yang sangat merepotkan karena angkut-angkut sendiri tadi ya kata Pak Budi. Teman-teman yang pernah haji atau umroh melewati biro tentu tahu bahwa semuanya sudah diurus ya. Sejak dari kita nggak perlu ngusungi bagasi-bagasi kita, perpindahan dari satu pesawat ke pesawat lainnya, perpindahan dari satu bandara ke bandara yang lainnya, kita nggak perlu ngurusi barang-barang kita, ngerti-ngerti barang kita sudah tiba di kamar hotel masing-masing gitu kan. Nah itu kan di antara plus minus dari backpacker maupun umroh yang sifatnya mengikuti biro. Nah oleh karena itu kami sediakan titik temunya. Satu sisi ingin backpacker, sisi yang lainnya biar juga ada sisi yang dimudahkan. Makanya backpacker model biro gitu ya. Nah teman-teman sekalian silakan bisa menghubungi admin Mas Aji, tolong dituliskan nomor admin umroh, Wonderful Umroh di kolom chat ya, biar teman-teman bisa menghubunginya. Kalau yang reguler yang sudah tercantum di sini, yang paling murah itu promo hemat 9 hari di harga 25,9 juta. Ini hotelnya hotel bintang 3 pada bulan November 2023 nanti. Jadi di bulan November nanti, tahun sekarang ini teman-teman sekalian, itu dari Wonderful Umroh juga menyediakan paket hemat yang tidak sampai 30 juta. Jadi hanya di harga 25,9 juta. Jadi tiap tahun minimal setahun sekali kami menyediakan umroh yang murah meriah seperti ini. Ini sudah
semuanya tercover ya, bukan model backpacker tapi semuanya sudah tercover oleh biro. Nah, kemudian nanti ada umroh plus Turki di harga 33 juta, hotelnya bintang 4, kemudian umroh reguler 9 hari plus Taif 31,9 juta. Kemudian nanti yang paling istimewa adalah umroh akbar pada bulan Februari 2024 ya. Insya Allah akan saya bersamai secara langsung pada umroh akbar Februari 2024. Maka Pak Iwan silakan boleh ditulis nomor kontaknya untuk ikut umroh akbar bersama Pak Cah pada pada bulan Februari 2024. Ini insya Allah ya, saya dampingi sendiri dan kemudian kita akan bisa melaksanakan umroh bersama-sama dari tempat Anda masing-masing. Bukan hanya dari Jogja ya, dari seluruh Indonesia. Kita tampung, nanti kita ketemu di Jakarta, lalu kita akan berangkat bareng-bareng. Saya bimbing ketemunya di Jakarta dan nanti kita menuju ke Tanah Suci. Tentu saja sudah tercover semua, bukan model backpacker gitu ya. Nah, di sini kita nanti di harga 37,5 juta, itu kita sudah dapat kereta cepat yang eksekutif dari Madinah ke Mekah itu dan akan bisa mendapatkan layanan-layanan yang memang tidak membuat kita capek ya. Jadi teman-teman sekalian, inspirasi pagi ini sangat menarik. Terima kasih Pak Budi Dewantoro sudah berkenan hadir bersama kita semuanya pada kesempatan kali ini. Untuk Anda pengen tahu menegosiasikan harga, kami pengen merancang umroh backpacker Pak Cah bersama keluarga, silakan datang ke Wonderful Umroh. Nanti akan dinegosiasikan bagaimana titik temunya antara pengelolaan biro dengan keinginan backpacker dari teman-teman sekalian. Jadi salah satu hal yang membedakan tadi adalah kalau backpacker itu kita bisa menentukan sendiri. Nah, ini pun di Wonderful Family kita sediakan opsi ya, silakan Anda menentukan sendiri, kemudian nanti akan dinegosiasikan soal fasilitas, soal harga dan seterusnya dengan pihak manajemen. Kami siap membantu teman-teman semuanya. Maka ya silakan direncanakan dan didiskusikan. Kalau pengen umrohnya bareng-bareng bersama dengan saya bimbing langsung. Nanti kita ketemu di bulan Februari 2024. Kalau umroh-umroh yang tadi saya tawarkan, ini ada ustadz-ustadz yang lainnya yang nanti akan membimbing perjalanan umroh Bapak Ibu sekalian, tetapi tetap ada bimbingan bersama dengan saya. Jadi kalau umroh yang ini reguler, kemudian umroh plus Taif, umroh promo hemat, umroh plus Turki, dan jenis-jenis umroh yang lainnya ini, tetap akan saya dampingi pada saat melakukan manasik ketemu dengan saya dan akan tetap mendapatkan bimbingan pra dan pasca umroh melalui pembinaan-pembinaan di grup bersama dengan saya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah bergabung pada agenda asyik pagi hari ini. Nantikan agenda-agenda ospek berikutnya, obrolan sebelum pergi kerja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Budi Dewantoro, terima kasih untuk kita semuanya. Kita cukupkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyi Aitita sudah hadir bersama cucunya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sampai ketemu semuanya. Ya Nyi, nanti berangkat umroh ya Nyi ya, bareng-bareng ya sama emak-emak kepo. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان،